Hari ini kita masih melanjutkan materi hari Senin kemarin ya. Dan materi hari ini sebenarnya bisa dibilang materi terakhir yang nanti hari Senin akan kita perdalam ya, supaya lebih terbiasa. Kemudian nanti akan ada kuis 4. Seperti yang dijelaskan hari Senin lalu ya, kita pekan ini belajar tentang bagaimana menyelesaikan persamaan diferensial biasa menggunakan solusi numerik, pendekatan numerik. Metode yang dibahas itu ada 3, yaitu metode Euler, Hoyne, dan Runge-Kutta. Nah, pada dasarnya metode Euler dan metode Hoyne ini juga termasuk dalam kategori metode Runge-Kutta. Mengapa nanti ya kita lihat di hari Senin. Bagaimana dengan metode Euler terlebih dahulu ya. Metode Euler untuk metode Euler kita memanfaatkan pengetahuan kita dari turunan numerik dengan beda maju. Sebenarnya ada juga beda mundur dan beda tengah kalau memungkinkan ya. Tapi di sini kita akan melihat metode Euler untuk beda maju saja. Yang untuk implisit beda maju ini adalah metode Euler secara eksplisit. Secara implisit ada metode Euler dengan beda mundur, tapi kita tidak bahas. Kemudian ada metode Hoyne, yaitu pengembangan dari metode Euler. Kalau metode Euler gitu kita punya bentuknya adalah persamaan 1.3. Metode Hoyne itu kita menggunakan sistem persamaan ya, yang kita sebut sebagai prediktor korektor, yaitu sistem persamaan 1.18 dan 1.19. Di mana 1.18 kita gunakan untuk memprediksi nilai di titik yang kita inginkan. Dari situ kita perbaiki prediksi tersebut, makanya kita sebut sebagai korektor, supaya nilainya lebih akurat. Hari Senin lalu kita sudah tunjukkan bahwa metode Hoyne ini dibandingkan dengan metode Euler ya, dengan ukuran langkah yang sama, errornya lebih kecil. Errornya relatif lebih kecil. Cuman bedanya kalau kita menyelesaikan manual dengan tangan, metode Hoyne ini kita perlu 2 langkah hanya untuk mendapatkan satu nilai. Nah, hari ini kita akan belajar metode yang ketiga, yaitu metode Runge-Kutta. Pada dasarnya, metode Runge-Kutta ini muncul dari perbaikan-perbaikan metode Euler, kemudian diperbaiki menjadi metode Hoyne, kemudian diperbaiki lagi, dan seterusnya. Di mana metode kita punya metode Runge-Kutta beberapa orde, ya seperti yang saya sudah sampaikan. Ada orde 1, di mana orde 1 adalah metode Euler itu sendiri, kemudian orde 2, di mana salah satunya untuk metode Runge-Kutta orde 2 ini adalah metode Hoyne, salah satunya. Kemudian orde 3, orde 4, orde 5, orde 6, ada orde 7, orde 8, bahkan ada kombinasi seperti orde 115, orde 23, orde 45, dan seterusnya. Nah, sebelumnya kita sudah lihat
persamaan 1.22, di mana persamaan 1.22 ini adalah persamaan untuk metode Euler. Atau bagian yang suku kedua dari sebelah kanan sama dengan, itu kita persingkat menjadi dy, ya, di mana dy adalah di sini h kali f x i. Nah, di sini h adalah ukuran langkah dan dy di sini kita misalkan sebagai nilai fungsi pada setiap langkah atau perubahan nilai fungsi pada setiap langkah, ya. Harusnya h dy, ya. Enggak apa-apa. Dari sini kita kembangkan menjadi metode Runge-Kutta orde 2, yaitu metode Runge-Kutta orde 2 yang pertama kita pelajari adalah metode Hoyne, ya. Di mana dy-nya adalah h kali f1 ditambah h kali f2 dibagi 2, di mana h kali f2 f1 di sini adalah fxi yi dan f2 di sini adalah fxi plus 1 yi plus 1 0, di mana yi plus 1-nya didapat dari Euler. Atau bisa dipersingkat menjadi penulisannya seperti ini, ya, secara umum. Untuk Runge-Kutta orde 2. Ya. Di mana nilai y di titik i plus 1, y pada langkah i plus 1, adalah nilai dari y pada langkah i ditambah dengan setengah kali K1 tambah K2, di mana K1 adalah H kali Fxi yi, dan K2 adalah H kali Fxi plus H, yi plus K1. Bagaimana penerapannya dalam penghitungan nanti kita lihat. Kemudian ini untuk Runge-Kutta orde 2, ya. Jadi kumpulan 125, 126, 127 adalah Runge-Kutta orde 2. Nah, kemudian dikembangkan lagi, ya, oleh peneliti-peneliti setelahnya menjadi formula untuk Runge-Kutta orde 3, di mana sekarang untuk Runge-Kutta orde 3 nilai y di langkah ke i plus 1 adalah nilai y di langkah ke i ditambah 1/6 kali K1 plus 4K2 plus K3. Oke, mungkin supaya standar, ya. Supaya standar, ini H-nya di sini saya hapuskan. Di sini dikalikan dengan H, ya, biar sama. Seperenam K1 plus 4K2 plus K3 kali H. Dengan keterangan bahwa K1 adalah Fxi yi, K2 adalah Fxi plus setengah H, yi plus setengah K1H, dan K3 adalah Fxi plus H, yi min K1H plus 2K2H. Nah, kumpulan sistem 128 sampai 131, ya. Semua sistem ini membentuk Runge-Kutta orde 3. Kemudian dikembangkan lagi menjadi Runge-Kutta orde 4, ya, dengan harapan hasilnya lebih akurat lagi.
Di mana sekarang rungkutta orde 4, nilai Y di langkah ke I plus 1 adalah nilai Y pada langkah I ditambahkan dengan 1/6 kali K1 plus 2K2 plus 2K3 plus K4H. Di mana K1-nya adalah Fxi-YI, K2-nya adalah Fxi plus setengah H, YI plus setengah K1H, K3-nya adalah Fxi plus setengah H, plus, YI plus setengah K2H, dan K4 adalah Fxi plus H, YI plus K3H. Sekali lagi-lagi, kumpulan persamaan dari 132 sampai 136 ya, semuanya ini membentuk rumus atau formula untuk metode Runge-Kutta orde 4. Supaya lebih jelas kita ambil contoh ya. Contoh yang pertama kita pakai Runge-Kutta orde 2 terlebih dahulu. A ya. Runge-Kutta orde 2. Kita punya Y 0 sama dengan berapa? Y0 adalah Y di titik X sama dengan 0 ya. Y X sama dengan 0. Yaitu, saya lupa berapa di sini. 2 ya. Oh bukan. Di atas ini Y0-nya adalah 1. Kita anggap ini dengan Y0 sama dengan 1 ya. Dan kita tahu X0 adalah 0. Kemudian kita mau hitung dengan ukuran langkah H 0,5. Mohon maaf Pak Zaki. Ya. Mohon maaf Pak, sebenarnya memotong pembicaraan Bapak. Ya. Pak, layarnya itu enggak ada Pak. Layarnya nggak ada. Tampilan ini hanya metode Runge-Kutta ya. Slide-nya masih sama Pak. Sama Pak, di saya juga Pak. Sama Pak. Pak. Iya. Dengar pendapat Slide-nya masih sama. Oke, sebentar ya. Coba saya share lagi. Ini nggak ada Pak. Kenapa ini? Saya nggak tahu kenapa nih. Sebentar, saya keluar dulu ya, sebentar ya. Baik Pak.
Halo? Halo Pak Zaki. Iya. Mas Iwan. Ya. Sekarang layar saya sudah kelihatan. Sudah Pak, sudah kelihatan. Wah, saya nggak tahu kenapa tadi ya. Kayaknya problem di MS Team-nya. Karena lain-lainnya nggak masalah. Oke, kita lanjutkan ya. Sekarang sudah benar ini, yang muncul adalah contoh 1.4. Betul Pak. Benar Pak. Betul, betul. Oke, kita lanjutkan ya. Kita lanjutkan untuk A saja ya. Yaitu di sini kita punya Y0-nya sama dengan 1 ya. Ini karena nggak ada Y0-nya, saya kasih Y0 sama dengan 1. Kemudian X0-nya adalah 0. Dan H atau ukuran langkahnya adalah 0,5. Maka kemudian langkah pertama ya, ini kan untuk I sama dengan 0 ya, misalkan. I sama dengan 1 berarti kita punya Y1 ya. Di mana Y1 ini adalah Y di titik X sama dengan 0,5 ya. Ini adalah, nah, kita lihat pakai Runge-Kutta orde 2 ya. Y0 plus setengah K1 plus K2 H. Nah, K1-nya apa? Kita hitung. K1. K1-nya adalah F X0, Y0. Yaitu F 0, Y0-nya 1 ya. Sama dengan 8,5. K2 adalah F X 0 plus H berarti. X0 plus H, Y0 plus K1H. Ya, kalau nggak salah ya. Ya, betul. Maka kita punya F 0,5, Y0 adalah 1 plus K1 kali H plus 8,5 kali 0,5. 8,5 bagi 2 itu kan 4,25, berarti 5,25 ya. Berapa F setengah, 5,25 ini? Ya, kita punya min 2 kali 0,5 pangkat 3 plus 12 kali 0,5 kuadrat min 20 kali 0,5 plus 8 setengah. Yaitu berapa nih? Min 2 kali 0,5 pangkat 3 adalah 0,125. Ditambah 12 kali 0,25 min 10 plus 8 setengah. Kita punya 2 kali 0,125 itu kan 0,25 ya.
min 0,25 plus 12 kali 0,25, berarti 12 bagi 4 itu 3, min 10 plus 8,5 itu min 1,5. Kita punya di sini adalah 3 min 1,5, 1,5 min 0,25 adalah 1,25. Sehingga Y1-nya adalah Y0 adalah 1 plus setengah kali 8,5 plus 1,25 ya, kali H-nya adalah 0,5, yaitu 1 plus 8,5 tambah 1,25 itu kan 9,75 ya, dibagi 4. Kita punya 1 plus 9,75 dibagi 4 berapa? 4375, Pak. 2,4375 ya? Iya, Pak. 4375. Berarti Y1 atau Y di titik X 0,5 adalah 3,4375. Ini kalau berdasarkan Rungakuta orde 2. Kemudian kita naik ke langkah selanjutnya. Sekarang I sama dengan 2. Maka kita punya Y2 adalah Y di X sama dengan 1. Yaitu Y1 plus setengah K1 plus K2 kali H. Sekarang kita hitung lagi yang baru ya. K1 sama dengan F X1, Y1. K2 adalah F X1 plus H, Y1 plus K1 H. K1-nya adalah F 0,5, Y1-nya tadi 3,4375 sama dengan berapa? Kalian coba hitung sendiri ya. Kemudian di sini adalah F 1, Y1-nya adalah 3,4375 plus K1 kali 0,5. Ini kalian bisa hitung sendiri ya. Nanti kalau ada kuis, ya, kuis 4, bukan kalau ada ya, ketika kuis 4 dan UAS, ya, kalau kalian diminta untuk mengerjakan solusi numerik dengan Rungakuta orde, misalkan orde 2, maka kalian harus menulis lengkap seperti ini ya. K1-nya berapa, K2-nya berapa, baru update Y1-nya berapa, dan seterusnya. Ya. Kalau orde 4 bagaimana? Maka kalian tulis lengkap, K1, K2, K3, K4 dihitung, baru kemudian update Y. Kalau orde 3 gimana? Seperti ini. Ya. Sampai sini apakah ada pertanyaan?
Pak, ini kalau untuk ya order kedua sampai I2 ya Pak berarti Pak? enggak, kan ini diminta X0 sampai X4. Berarti Oh, berarti I-nya sampai X. I-nya sampai 8 nanti. Karena kan Oh, ada 8 partisi ya. ya, baik Pak. Terima kasih Pak. Cuma nanti ketika kuis maupun UAS nggak akan sampai sebanyak ini karena kelamaan untuk ngitungnya. Nah, sekarang kita coba selesaikan persamaan diferensial biasa dengan masalah nilai awal ini. Saya akan coba selesaikan secara analitik terlebih dahulu ya. Baru nanti kalau ada waktu kita coba selesaikan dengan metode numerik. Secara analitik, ini kita punya dy dt itu adalah y kali t pangkat 3 min 1,5. Sehingga kita bisa tulis y-nya kita pindah kumpulkan ke kiri, t-nya kita kumpulkan di kanan ya. Berarti kita punya integral dari dy per y itu sama dengan integral dari t pangkat 3 min 1,5 dt plus c ya. Dimana ini kita punya ln y itu sama dengan t pangkat 4 per 4 min 1,5 t plus c. Sehingga kalau kita eksponenkan kan kita mau tahu y-nya seperti apa. Sehingga kalau kita eksponenkan kita punya y adalah suatu konstanta c kali e pangkat t pangkat 4 per 4 min 1,5 t. Untuk mencari solusi analitik ini apakah sudah jelas? Oke. Kemudian kita evaluasi bahwa di situ y0-nya sama dengan 1 ya. Y0 sama dengan y, t sama dengan 0 itu sama dengan 1. Maka kita punya 1 sama dengan c kali e pangkat 0 ya. Berarti ini sama dengan c ya. Sehingga c-nya sama dengan 1. Berarti kita punya solusi analitiknya adalah y sama dengan e pangkat t pangkat 4 per 4 min 1,5 t. Itu untuk soal nomor 1 ya. Solusi analitiknya. Apakah ada pertanyaan? Masih ingat kan ya cara mencari solusi analitik dari persamaan diferensial biasa? Halo. Ya, mudah-mudahan nggak ada pertanyaan karena sudah ngerti ya. Ini Pak, ya. Pak, maaf.
Itu yang E-nya kok ada 2 ya? Atau itu Ini yang C, Pak? ini saya mau nulis C, cuman Oh, ya, ini oke, mungkin daripada C saya pakai huruf lain kali ya. Mungkin huruf K saja. Ini juga K. Sehingga di sini adalah K. K-nya sama dengan 1, gini ya. Ya, supaya nggak bingung ya. Pak, itu K-nya muncul dari mana ya, Pak? Yang Y sama dengan K kali E pangkat itu? Ini. Eh, Oke. Ya. Ini kalau saya eksponenkan ya, kita punya sebelah kirinya adalah E pangkat ln Y ya. Sebelah kanannya adalah E pangkat 4 per 4 min 1,5 T plus K, gini ya. Sampai sini ngerti? Ngerti, Pak. Kemudian yang sebelah kanan ini ya, saya pisah jadi E pangkat K kali E pangkat T pangkat 4 per 4 min 1,5 T seperti ini. Untuk ini mengerti sampai sini? Mengerti, Pak. Nah, di sini E pangkat K, K-nya kan konstanta sebarang ya, tergantung dengan nilai awal. Betul tidak? Betul. Maka dari itu, si E pangkat K ini saya buat sama dengan K. Karena mau E pangkat K, ujung-ujungnya kita mencari konstanta, begitu. Sehingga bentuknya jadi yang ini. Apakah sudah terjawab? Baik, Pak. Sudah terjawab. Tapi kalau di kuis atau di UAS nanti itu harus dicantumin penurunan eksponensialnya kayak gitu atau cuman langsung? Enggak. Oh, enggak. Saya usahakan nggak ada karena ini perkuliahan tentang metode numerik ya. Jadi saya usahakan tidak ada soal untuk mencari solusi analitik. Ya. Karena yang pengen didalami di mata kuliah ini kan metode numeriknya, bukan solusi analitiknya. Nah, untuk solusi numeriknya, kalian bisa coba sendiri ya. Hari Senin kita bahas ya untuk soal latihan nomor 1 ya. Kemudian soal latihan nomor 2, saya juga akan bahas solusi analitiknya saja. Yaitu dari sini kita punya dy dx, ini kita kebetulan sudah dipisah ya. 1 plus 2x akar y. Sehingga dari sini kita punya integral dy per akar y sama dengan integral 1 plus 2x dx plus k. Kemudian dari sini kita punya min 2 akar y. Oh, nggak ada minnya. Kayaknya 2 akar y. Karena turunan akar y adalah 1 per 2 akar y ya. Setengah kali y pangkat min setengah. Sehingga ya.
Kemudian ini sama dengan X plus X kuadrat plus K. Sehingga kita punya akar Y itu sama dengan setengah X plus X kuadrat plus K. Ini K-nya saya taruh luar karena meskipun dia dikalikan setengah, dia tetap konstanta yang kita tidak tahu ya. Sehingga dari sini kita punya Y-nya adalah X plus X kuadrat per 2 ditambah K dikuadratkan. Nah, kemudian dengan kondisi awal, Y0 sama dengan 1 ya. Kita masukkan Y0 sama dengan 1. Sehingga kita punya Y0 sama dengan 1 sama dengan X-nya diganti 0, jadi kita punya 0 per 2 plus K kuadrat. Sama dengan K kuadrat, di mana K-nya bisa plus minus 1. Sehingga kita punya solusi analitiknya adalah Y sama dengan X plus X kuadrat per 2 plus 1 kuadrat atau Y sama dengan X plus X kuadrat per 2 min 1 kuadrat. Cuman karena kita akan mengambil akar dari Y ya. Pada umumnya kalau akar itu kita ambil yang positif aja ya. Konstantanya juga seperti itu ya, karena kita punya K kuadrat sama dengan 1, kita boleh pilih salah satu, misalkan kita ambil yang positif saja. Boleh yang negatif juga nggak apa-apa, tapi kita boleh pilih salah satu ya. Itu solusi analitiknya untuk soal yang nomor 2. Ya. Materi hari ini sampai sini saja. Di hari Senin kita akan bahas Runge Kutta lebih dalam dengan latihan soal yang sama. Sampai sini apakah ada pertanyaan? Pak, untuk kuis 4 diadakan hari apa ya, Pak? Kuis 4 mau hari Senin di jam yang kedua. Jadi hari Senin itu kita hanya membahas Runge Kutta saja. Jadi sepertinya 1 SKS cukup. Nanti 1 SKS setelahnya kita bisa kuis kalau mau. Sehingga nanti hari Jumat 2 pekan lagi kita bisa fokus review materi saja. Saya mengusahakan tidak kuis di hari Jumat karena khawatirnya ada yang tidak bisa ikut bersamaan karena
karena sholat Jumatnya jamnya beda gitu ya. Gimana? Atau mencari hari lain? Ini Pak, kalau di minggu depan itu udah mulai libur Pak dari hari Rabu Pak. Hari Rabu kan ya, hari Seninnya kan masuk. Oh ya, maksudnya yang untuk hari Jumatnya Pak? Hari Jumatnya kan Jumat depannya lagi. Oh Jumat, oke baik Pak. Cuman saya menghindari kuis 4 di hari Jumat. Itu Pak, sistem kuisnya sama kayak kuis 3 Pak ya? Kayak ngisi di kotak-kotak itu Pak ya? Sama. Oh, baik Pak. Entah seperti kuis 3 atau mungkin nanti saya langsung bikinkan di Google Form. Nggak tahu nanti soalnya gimana ya. Cuman pertanyaan saya, kuis 4-nya mau diadakan hari Senin di jam yang kedua atau di pertemuan terakhir. Ya, cuman nanti waktunya kita geser, nggak di hari Jumat, tapi di hari lain gitu. Gimana? Rekamannya saya stop dulu ya.